Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Satu ketika terjadi peristiwa gempa bumi di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Saat bumi berguncang, Sayyidina Umar kemudian memukulkan tongkatnya seraya berkata, "Uskuni illam akun adlan fawailun li Umar." Diam engkau wahai bumi, kalau aku tidak bisa menjadi seorang yang berlaku adil, maka celakalah Umar. Maka seketika itu juga bumi pun berdiam dan tidak lagi terjadi gempa. Setiap kali kita berbicara tentang masalah pemimpin yang adil, maka benak kita seolah tidak akan pernah lepas dari seorang khalifah, seorang pemimpin yang menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang kedua, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, mertua Rasulullah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Setiap kali kita bicara masalah kepemimpinan dan keadilan, maka kita akan langsung mengingat nama beliau. Kenapa? Karena memang begitu banyak contoh-contoh pemimpin yang adil yang beliau tampakkan dan beliau tunjukkan untuk menjadi bekal bagi siapapun yang ingin menjadi pemimpin. Diceritakan bahwa Sayyidina Umar adalah termasuk orang yang pertama kali melakukan apa yang kita sebut sekarang belusukan. Namun belusukan Sayyidina Umar bin Khattab berbeda dengan belusukan orang-orang zaman sekarang. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin di zaman sekarang. Belusukan di zaman Sayyidina Umar yang beliau lakukan adalah memang betul-betul untuk melihat dan mencek kondisi rakyatnya. Beliau belusukan tanpa kamera. Beliau belusukan bukan untuk pencitraan. Beliau belusukan dengan kesendirian. Beliau sendiri melihat lokasi ke daerah di mana saat itu penduduknya sedang hidup dan beliau langsung yang memberikan solusi. Diceritakan tatkala beliau melihat seorang ibu yang merebus batu berlama-lama untuk mendiamkan anak-anaknya yang saat itu sedang kelaparan, Sayyidina Umar kemudian mengambil dan membuka gudang perbekalan makanan yang ada di kota Madinah. Kemudian beliau sendiri yang memikul beras gandum tersebut untuk diserahkan kepada sang ibu. Tidak mau memerintahkan kepada bawahannya untuk melakukan hal tersebut, namun beliau langsung yang melakukannya. Tidak jarang Sayyidina Umar bin Khattab yang langsung memberikan solusi setiap kali terjadi problem pada masyarakat, pada rakyat yang beliau menjadi khalifahnya saat itu. Sayyidina Umar bin Khattab juga setiap selesai salat subuh duduk bersama rakyatnya, kemudian menanyakan satu persatu kepada mereka, adakah problem yang mereka hadapi, adakah masalah yang mereka hadapi, adakah hal-hal yang mereka ingin keluhkan atas kepemimpinan yang beliau jalankan. Inilah contoh kepemimpinan sejati, kepemimpinan yang betul-betul adil, kepemimpinan yang bisa menjadi contoh bagi pemimpin-pemimpin di masa ini. Satu hari seorang putra Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke dalam kamar kerjanya seraya mengatakan, "Ayah, aku ingin berbicara kepadamu. Apakah kau izinkan aku masuk?" Sayyidina Umar bin Khattab kemudian menanyakan, "Engkau ingin berbicara kepada aku dengan pembicaraan terkait dengan masalah keluarga kita, terkait dengan masalah kau, hubunganmu denganku sebagai ayah dan anak, atau hubunganmu denganku sebagai khalifah dengan rakyatnya?" Sang anak kemudian menjawab, "Aku ingin berbicara antara anak dan ayahnya." Maka Sayyidina Umar bin Khattab langsung mematikan lampu minyaknya, dan sang anak kemudian bertanya, "Kenapa kau matikan wahai ayah, sehingga kondisi kita saat ini gelap gulita?" Sayyidina Umar kemudian mengatakan, "Minyak dari lampu yang kita gunakan ini dibiayai dengan uang negara, maka aku tidak ingin pembicaraan antara kau denganku, antara anak dengan ayahnya menggunakan fasilitas negara,
menggunakan fasilitas dan harta yang dibiayai dari Baitul Mal milik kaum muslimin. Luar biasa bagaimana kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga keadilan inilah seorang pemimpin yang adil yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada bumi. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan penduduk bumi tersebut dari berbagai macam bala, musibah dan bencana. Di akhir, satu cerita yang terjadi pada masyarakat Mesir yang tatkala itu diperintah oleh Sayyidina Amr bin As radhiyallahu taala anhu wa ardah. Saat itu Amr bin As menjadi gubernur di Mesir, diangkat oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan saat itu sungai Nil tiba-tiba kering, surut dengan surut yang cukup menakutkan, karena hampir-hampir membuat masyarakat Mesir ketakutan, kehabisan air karena begitu dahsyatnya surut air sungai Nil saat itu. Kemudian Sayyidina Amr bin As bertanya kepada rakyatnya, apa solusi biasanya kalau kejadian seperti ini? Maka rakyat tersebut mengatakan, biasanya kami menghadiahkan tumbal seorang perawan untuk dilemparkan ke sungai Nil, dan setelah itu sungai Nil akan kembali mengalir sebagaimana mestinya. Sayyidina Amr bin As kemudian mengatakan, tidak mungkin ini terjadi di masa saya memerintah sebagai gubernur dan Islam sudah masuk ke wilayah ini. Ia kemudian melaporkan hal ini kepada Sayyidina Umar bin Khattab, melaporkan kejadian ini kepada Sayyidina Umar, menceritakan tentang masalahnya dan memohon kepada Sayyidina Umar untuk memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Sayyidina Umar kemudian menuliskan sepucuk surat. Isi surat tersebut ditujukan kepada sungai Nil. Isinya, wahai sungai Nil, jikalau engkau mengalir dengan kehendak dirimu sendiri, maka jangan pernah engkau mengalir lagi selama-lamanya. Namun jikalau engkau mengalir dengan kehendak Allah, maka mengalirlah engkau dan penuhilah kebutuhan masyarakat di Mesir dengan aliran sungaimu itu. Seketika itu juga surat ini dibawa kepada Sayyidina Amr bin As, gubernur Mesir, dan kemudian Sayyidina Umar menitipkan pesan agar surat tersebut dilemparkan ke sungai Nil. Saat surat dilemparkan, mengalirlah air sungai Nil seperti sedia kala, seolah-olah sungai Nil tersebut memahami ucapan dan tulisan surat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kepemimpinan yang adil membawa keberkahan bagi bangsa dan negara, bagi masyarakat yang ada di sekelilingnya, bagi rakyat-rakyat yang diperintahnya. Oleh karena itu kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemimpin yang adil, pemimpin yang jikalau ia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan doanya. Pemimpin yang jikalau terjadi musibah di tengah-tengah masyarakatnya, ia seolah bisa mengajak bicara makhluk-makhluk Allah ini untuk menghentikan berbagai macam musibah dan bencana yang terjadi. Akankah pemimpin tersebut kita dapatkan? Semoga insyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala wujudkan bagi kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.